Halo semuanya, pernahkah Anda berhenti sejenak dan menyadari bahwa cara kita mengirim pesan hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh liku-liku? Dari perangkat kecil yang dulu kita bawa kemana-mana hingga aplikasi chatting yang kini kita buka setiap beberapa menit, perubahan ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal bagaimana kita berkomunikasi sebagai manusia. Dalam video ini kita akan mengikuti jejak mulai dari era BlackBerry hingga dominasi WhatsApp, mencari tahu mengapa perubahan ini penting bagi kita semua. Jadi, terus di sini ya. Kita lanjut bareng-bareng. Mari kita mulai dari masa lalu yang terasa sederhana tapi revolusioner untuk zamannya, era BlackBerry. Waktu itu, perangkat BlackBerry dengan keyboard fisik, lampu notifikasi, dan layanan BlackBerry Internet Service membuat banyak orang merasa terhubung 24 jam. Tidak hanya telepon atau SMS, tapi pesan instan dalam arti pertamanya. Perangkat ini di kalangan profesional menjadi semacam badge of honor karena memungkinkan email dan chat cepat di saku kita. Dan ini menunjukkan satu hal, kebutuhan manusia untuk komunikasi real time sudah lama ada. Selanjutnya, muncul aplikasi dan layanan yang khusus untuk instant messaging, bukan hanya SMS biasa. Menurut catatan sejarah komunikasi digital, IM atau instant messaging mulai muncul sejak era komputer dan jaringan lokal, seperti IRC dan BBS sebelum kemudian pindah ke internet publik. Saat BlackBerry populer, banyak pengguna mulai mengandalkan push message, chat group, dan fitur lainnya yang kini kita anggap biasa. Ini adalah fondasi bagi perubahan lebih besar. Yang menarik, meskipun BlackBerry sukses untuk periode tertentu, ternyata perangkat dan layanan tersebut memiliki fragilitas. Misalnya terbatasnya aplikasi pihak ketiga, terbatasnya platform dan fleksibilitas dibanding perangkat smartphone penuh. Jadi, perubahan besar pun mulai muncul ketika smartphone semakin pintar dan jalur komunikasi semakin terbuka bagi aplikasi chat yang fleksibel. Setelah era BlackBerry mulai meredup, muncul banyak aplikasi chat yang mengguncangkan status quo. Misalnya dengan munculnya layanan chat berbasis internet, bukan hanya lewat operator seluler. Perayaan perubahan ini bisa dilihat lewat statistik. Pengguna aplikasi messaging mobile mulai meledak ketika smartphone dan koneksi data makin murah dan cepat. Menurut data, aplikasi chat berbasis mobile seperti WhatsApp diluncurkan pada 2009 dan kemudian berkembang pesat. Kita bisa membayangkan situasi, dulu kita ngirim SMS lewat operator dan bayar per pesan. Lalu tiba-tiba muncul aplikasi yang hanya butuh data internet dan bisa kirim ke siapa saja di seluruh dunia. Pikirkan juga soal fitur-fitur baru, foto, voice note, grup chat yang dulu terasa futuristik, kini jadi sehari-hari. Semua itu berubah karena aplikasi chat mulai memasukkan multimedia dan fitur real-time secara masif. Dalam proses ini, BlackBerry sebagai perangkat sekaligus layanan mulai kehilangan keunggulan kompetitifnya. Pengguna yang ingin fleksibilitas dan banyak fitur mulai pindah ke aplikasi chat generasi baru, yang artinya perubahan bukan hanya soal perangkat, tapi soal model komunikasi kita sendiri. Dari telepon dan SMS ke chat global dengan teman, keluarga, kerja aja, kapan saja. Disinilah titik balik besar dalam evolusi pesan instan, ketika aplikasi chat berbasis smartphone mengambil alih dominasi. WhatsApp misalnya pada tahun 2025 sudah memiliki lebih dari 3 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Fitur-fiturnya seperti kirim pesan instan, panggilan suara dan video, berbagi lokasi, dokumen, membuatnya bukan hanya pengganti SMS, tapi platform komunikasi utama banyak orang. Bayangkan saja, kelompok keluarga besar, teman kerja, komunitas semua menggunakan satu aplikasi. Semua ngobrol dalam satu ruang virtual. Hal yang membuat perubahan ini sangat signifikan adalah bahwa batasan geografis dan operator seluler semakin tipis. Dulu ketika Anda di luar negeri harus bayar roaming SMS mahal. Sekarang cukup sambungan internet dan chat selesai. Grup chat menjadi pusat komunitas, bukan hanya komunikasi satu-satu. Itu berarti model komunikasi kita bertransformasi dari individu kirim pesan menjadi jaringan orang terhubung real time kapan saja. Namun sekaligus perubahan ini membawa tantangan baru, misalnya keamanan data, overload pesan, dan keharusan mengikuti perkembangan fitur terus-menerus. Aplikasi chat saat ini bukan hanya soal teks, tapi ekosistem sosial teknologi yang terus bergerak cepat. Maka evolusi ini bukan cuma soal perangkat atau aplikasi, tapi soal bagaimana komunikasi kita berkembang dan menuntut adaptasi.
Mari kita melihat lebih dekat bagaimana perubahan fitur-fitur aplikasi chat reflektif terhadap kebutuhan pengguna. Misalnya, fitur suara dan video yang kini umum. Dulu kita terbatas pada teks, kini bisa saling melihat wajah, saling mendengar langsung, bahkan adakan meeting kecil lewat grup chat. Menurut sejarah IM, fitur multimedia mulai benar-benar diintegrasikan ketika aplikasi chat mobile berkembang di era 2010-an. Untuk visualisasi chatnya, bayangkan Anda sedang dalam satu grup keluarga besar di chat. Ada suara tawa, stiker ekspresi, dokumentasi momen lewat foto dan video yang dikirim langsung. Semua itu adalah upgrade dari model komunikasi semata teks ke ekspresi penuh dalam ruang digital. Pengalaman ini membuat aplikasi chatting menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Lebih jauh lagi, grup chat serta integrasi lintas perangkat, smartphone, tablet, web juga mengubah perilaku kita. Komunikasi kini bukan lagi kiriman ke nomor, tapi ruang percakapan bersama yang bisa diakses dari mana saja. Dengan demikian, evolusi pesan instan adalah tentang ruang sosial digital yang terus memperluas ruang lingkup interaksi manusia. Sekarang mari kita bahas faktor eksternal yang mempercepat perubahan dari era BlackBerry ke era aplikasi chat unggulan. Pertama, penetrasi smartphone yang cepat. Banyak negara berkembang mulai menggunakan smartphone sebagai perangkat utama komunikasi. Ini membuka pasar aplikasi chat global. Statistik menunjukkan bahwa pengguna IM meningkat pesat, bahkan lebih dari 2 miliar orang. Kedua, konektivitas data yang makin murah dan infrastruktur internet yang meluas. Dulu ketika koneksi internet masih lambat atau mahal, kita masih bergantung pada SMS atau layanan operator. Dengan hadirnya 3G, 4G, hingga 5G, aplikasi chat mendapatkan jalur cepat untuk berkembang. Ini memunculkan lingkungan di mana pengguna bisa terkoneksi secara instan, kapan saja, di mana saja. Ketiga, model bisnis dan ekosistem aplikasi yang fleksibel. Banyak aplikasi chat yang menawarkan layanan gratis atau hampir gratis, dengan integrasi fitur tambahan dan plugin pihak ketiga. Ini kontras dengan model operator seluler yang tradisional. Perubahan ini menunjukkan bahwa evolusi komunikasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi perangkat, tapi juga oleh ekosistem layanan dan biaya yang lebih murah untuk pengguna. Terakhir, mari kita lihat dampak sosial dan budaya dari evolusi pesan instan. Komunikasi kita kini semakin informal, cepat, dan multitasking. Kita bisa mengobrol sambil melakukan hal lain, berbagi momen hidup lewat chat, dan tetap terhubung dengan jaringan yang lebih luas. Aplikasi chat telah menjadi ruang sosial digital yang nyata. Hal ini sesuai dengan definisi instant messaging, yang mengacu pada komunikasi real-time lewat jaringan komputer atau internet. Tentu saja, ada sisi negatifnya. Munculnya distraksi, overload pesan, kebiasaan selalu online, dan isu privasi serta keamanan data. Ketika kita terhubung dengan banyak orang melalui satu aplikasi, maka tanggung jawab kita untuk menggunakan komunikasi secara bijak juga makin besar. Evolusi teknologi membawa kemudahan, tetapi juga tuntutan etika dan literasi digital. Memahami perjalanan dari BlackBerry ke WhatsApp tidak hanya sebatas nostalgia, melainkan pengingat bahwa komunikasi kita terus berubah dan kita harus siap beradaptasi. Dengan memahami evolusi ini, kita bisa lebih sadar dalam memilih alat komunikasi, memahami konsekuensi, dan menjadikan teknologi sebagai sahabat, bukan sebagai beban. Kita harus menyadari bahwa teknologi ini bukan hanya untuk chat, tetapi untuk membangun koneksi, berbagi momen, dan menciptakan ruang bersama yang bermakna. Jadi, ketika Anda membuka aplikasi chat berikutnya, ingatlah sejarah panjangnya, dan ingat bahwa Anda punya tanggung jawab sebagai pengguna, baik dalam menghargai privasi, memilih pola komunikasi yang sehat, dan tetap mengutamakan manusia di balik layar. Jika Anda menikmati video ini, saya mengajak Anda untuk like, subscribe, dan tulis komentar di bawah mana aplikasi chat favorit Anda saat ini dan apa yang menurut Anda paling berubah dalam cara Anda berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.